Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anas Firas Habibi dengan NIM 2231501. Nah, maaf dengan NIM 2231541. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membuat project kode HTML dan kode server. Lebih tepatnya kita akan membuat server yang akan dihubungkan dengan HTML dan kita akan menampilkan eh, sorry, dan kita akan membuat fungsi CRUD atau CRUD yang dimana kita bisa memasukkan nama yang bisa diedit dan dihapus di indeks maupun di maaf di server maupun di HTML-nya. Nah, untuk yang pertama kita akan membuat servernya dulu. Nah, untuk server kita itu yang pertama itu perlu import yang namanya library. Yang kita butuhkan ada tiga library. Yang pertama itu ada Express, kemudian Course, kemudian Pet-nya. Kemudian setelah itu kita akan membuat aplikasi server. Ini mendeklarasikan servernya dengan port 3000. Mhm. Nah, kemudian di bawahnya kita mengaktifkan course-nya untuk semua request agar bisa berjalan. Kemudian kita mengizinkan server membaca data untuk JSON-nya. Nah, eh, mungkin untuk pertama kita akan membuat tampilan halaman HTML-nya eh, agar bisa terkoneksi dengan HTML maksudnya. Kita langsung saja pakai fungsi get, kemudian dalam kurung tanda petik garis kemudian koma sini rek koma kemudian res. Kemudian kita kasih kurung awal. Nah, di sini kita isi res dot send send file. Kemudian pet join username, aduh, username, kemudian koma index dot html. Oke, ini fungsi agar kita bisa menampilkan halaman HTML-nya. Kemudian kita akan buat database sementaranya, yaitu kita buat dulu variabel mahasiswa misalnya ini sama dengan fungsiku. Kemudian kita buat let ID counter sama dengan satu. Nah, ini berfungsi untuk membuat ID secara otomatis. Kemudian kita akan buat fungsi getnya atau menampilkan datanya. Kita pakai fungsi get yaitu app.get, kemudian rek bentar. Di sini API ya, karena kita buat alamat sesuai alamat eh, API yang kita buat di HTML. Itu mahasiswa, koma, kemudian ini baru res dengan awal. Oke, habis itu res listen kurung mahasiswa.
Oke. Kemudian kita akan membuat fungsi untuk menambahkan datanya, yaitu kita pakai post. att.post dalam kurung, mungkin sama aja, sama post. Di sini kita ganti post data baru dengan kolom terawal ID ID counter terus plus koma terus ke nama per rec dot body dot nama. Oke, di bawahnya mahasiswa dot push data baru stores dot json data baru. Oke, ini adalah fungsi untuk menambahkan data baru. Kemudian kita membuat fungsi untuk mengubah data atau edit. Kita pakai put. Oke, dot put. Kemudian eh, API API mahasiswa kemudian kedua ID sama rec res. Oke, semicolon uff semicolon ID uh, same rec param ID. Oke, di bawahnya cost data. Cost data sama dengan mahasiswa dot film film turun m detik ID sama dengan kali if data dot lama sama dengan rec dot body dot lama storage json data. Oh, sini else else res dot status 404 dot json message data tidak diterangkan.
Oke, ini adalah fungsi untuk mengedit data. Kemudian kita buat fungsi untuk menghapus data nih. Kita pakai delete. Delete I, kemudian mahasiswa, kemudian dua ID, dan formal, back, press, kemudian mahasiswa sama dengan mahasiswa, filter, filter, sorry, M, ih, dengan m.id, seru, sama dengan persen, persen, back, params.id. Kemudian di bawahnya paste.json, mas next, oke. Kemudian kita di bawahnya kita jalankan servernya itu apt listen port eh, port console log, console log, terus itu server jalan di HTTP, ini untuk di terminalnya ya. eh mas spasi kan mas port. Oke, ini kode untuk servernya. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya sudah siapkan kode HTML-nya. Mungkin saya akan menjelaskan, maksud saya kita akan menjelaskan satu persatu. Sini eh, ada judul, kemudian di sini kita akan buat untuk bodinya tombol, bukan, untuk input namanya. Kemudian ada button tambah, ketika kita masukkan nama, kemudian tambah. Kemudian di sini untuk menampilkan list untuk menampilkan datanya. Kemudian untuk JavaScript-nya di sini kita deklarasikan atau kita buat API-nya yang dimana alamatnya seperti ini. Kemudian kita buat juga function untuk menampilkan data. Kita pakai fungsi fetch dan then. Begitu juga menambah kita buat fungsi menambahkan data di mana kita buat dulu variabel namanya, kemudian kita pakai fungsi fetch dan then. Kemudian di bawahnya ada function untuk mengedit data. Sama seperti di atas, kita buat dulu variabelnya, kemudian kita pakai fungsi fetch dan then. Begitu juga menghapus data, kemudian kita buat untuk menampilkan data saat halaman dibuka. Baik, kita langsung aja ke
terminal, kita buka terminal, kemudian kita eh, coba jalankan servernya dulu. Hmm, Oke, kita buka localhost plus 3000. Oke, kemudian kita coba buka eh, kita buka indeksnya HTML. Coba masukkan datanya. Oke, masuk. Kita lihat di server. Oke, masuk juga. Kita coba edit, misalnya Dodi. Oke, oke teredit. Di indeks HTML juga teredit. Kita coba delete. Di server juga terdelete. Mungkin itu saja yang dapat eh, saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.